semuanya, balik lagi bareng kita di podcast Camen, Cakap Santai Akuntansi Manajemen. Nah, di episode kali 5 ini kita bakal kupas bareng tentang materi manajemen berdasarkan aktivitas. Di sini kita gak cuma bahas materi yang kaku dan bikin awkward, tapi bakal bikin akuntansi manajemen jadi lebih mudah dipahami, relate sama praktik di dunia kerja, dan pastinya gak bikin pengen balik kanan buat lari. Bener banget, karena di Camen, akuntansi itu bukan cuma angka sama keuangan yang bikin pusing, tapi jadi senjata pamungkas buat bikin strategi dan ambil keputusan yang lebih cerdas dan berdaya guna teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, kita kupas bareng-bareng. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa sih yang dimaksud dengan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM? Nah, jadi manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM adalah pendekatan pengelolaan yang berfokus pada aktivitas-aktivitas dalam perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba bagi perusahaan. Pendekatan ini dilakukan secara terpadu dan sistematis untuk bisa memastikan bahwa setiap aktivitas memberikan nilai tambah. Nah, sekarang kenapa sih perusahaan perlu menerapkan MBM? Oke, jadi gini, kenapa sih perusahaan itu perlu menerapkan ABM? Karena ABM ini membantu perusahaan mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, menekan biaya produksi, dan meningkatkan daya saing serta profitabilitas. Seperti itu. Oke nih, selanjutnya apa saja gitu dimensi dalam manajemen berdasarkan aktivitas? Nah, ABM ini memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi operasional atau biaya dan dimensi strategis atau proses. Dimensi operasional berfokus pada pengolahan biaya aktivitas, sedangkan dimensi strategis berfokus pada analisis aktivitas untuk meningkatkan kinerja dan nilai bagi perusahaan. Oke, barusan kan sudah dijelaskan nih, apa saja dimensi dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, sekarang aku pengen tahu apa saja langkah dalam dimensi operasional ABM. Nah, terdapat dalam dimensi operasional ABM ada 5 langkah utama. Yang pertama, mendefinisikan aktivitas dan pengukurannya. Yang kedua adalah membebankan biaya ke aktivitas. Yang ketiga adalah menghitung tarif aktivitas. Yang keempat adalah membebankan biaya ke objek biaya. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan manajemen. Oke, itu kan barusan dimensi operasional ya. Nah, sekarang aku pengen tahu bagaimana dengan dimensi strategisnya. Oke, kalau misalkan di dimensi strategis itu ada tiga ya, ada tiga dimensi strategis. Yang pertama, menganalisis pemicu biaya. Kedua, mengidentifikasi aktivitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, menganalisis kinerja aktivitas. Oke, eh selanjutnya, aku pengen tanya nih, apa hubungan antara ABM dan Activity Based Costing atau ABC? Nah, ABC atau Activity Based Costing adalah metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, sedangkan kalau ABM menggunakan informasi dari ABC untuk mengambil keputusan manajemen. Jadi, ABC itu merupakan bagian dari ABM yang membantu meningkatkan efisiensi profitabilitas. Gitu, Kak Pika. Apakah? Oh, gitu ya, Kak. Oke, sekarang itu aku pengen tahu nih, apa saja manfaat penggunaan biaya berdasarkan aktivitas dalam perusahaannya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Nawal. Oke, baik, Kapika ya. Jadi manfaatnya itu ada banyak ya, ada 6. Nah, yang pertama itu mendesain produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dua, meningkatkan kualitas dan juga efisiensi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Keempat, menentukan bauran produk dan investasi. Kelima, milih pemasok. Nah, yang terakhir, meningkatkan nilai produk dan jasa. Itu
Kak Vika manfaat-manfaatnya. Oke. Oke, Kak Nawal. Nah, sekarang aku pengen tahu juga apa saja kelemahan dari sistem biaya tradisional menurut teman-teman. Nah, mungkin kalau ini bisa nih dijawab sama Kanawal. Oke, jadi kelemahannya itu sistem tradisional menggunakan tarif tunggal sehingga pembebanan biaya itu cenderung rata-rata dan tidak akurat. Nah, hal ini dapat menyebabkan distorsi biaya, terutama jika produknya itu beragam dan juga biayanya overhead tinggi. Oke, selanjutnya aku pengen tahu apa saja aktivitas dalam konteks ABC. Nah, dalam konteks ABC, apa sih itu aktivitas? Nah, aktivitas adalah kegiatan yang mengonsumsi biaya dalam proses produksi. Jadi, aktivitas ini tuh menjadi dasar dalam menentukan biaya melalui pemicu biaya atau cost driver. Oke, sekarang aku pengen tahu menurut Kanawal nih. Menurut Kanawal apa saja sih jenis aktivitas dalam ABC? Karena kalau untuk jenis aktivitasnya di dalam ABC ini itu ada 5. Nah, oke, yang pertama nih ada aktivitas tingkat unit. Dua, ada aktivitas tingkat batch. Tiga, ada aktivitas tingkat produk. Empat, aktivitas tingkat pelanggan. Dan yang kelima, itu aktivitas pemeliharaan organisasi. Oke, dari tadi kan kita sudah apa sih menjelaskan ya, kakak-kakak semuanya menjelaskan dari jenis aktivitas ataupun apa sih itu aktivitas. Nah, sekarang aku pengen tahu apa yang dimaksud dengan analisis nilai proses. Nah, jadi kalau analisis nilai proses itu adalah pendekatan dalam ABM yang fokusnya pada peningkatan nilai pelanggan serta laba dengan mengelola aktivitas secara lebih efisien, termasuk pada pengurangan biaya dan peningkatan kinerja dari perusahaan. Oh iya iya. Eh, kalau seperti itu, apa saja gitu unsur dalam analisis nilai proses? Oke, kalau unsur dalam analisis nilai proses itu ada 3 unsur utama, nah, yaitu analisis pemicu, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja. Seperti itu. Oke, dari tadi kan kita udah membahas aktivitas, nilai-nilai yang kayak gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih perbedaan aktivitas bernilai tambah dan juga tidak bernilai tambah gitu. Nah, jadi kalau aktivitas bernilai tambah itu adalah sebuah aktivitas yang penting dan memberikan manfaat bagi produk ataupun pelanggan. Nah, sedangkan kalau aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang enggak memberikan manfaat, tetapi menimbulkan pemborosan sehingga sebaiknya tuh dihilangkan nih si aktivitas yang tidak bernilai tambah itu. Oh iya, jadi aktivitas bernilai tambah itu jadi yang aktivitas yang penting gitu ya, dan juga Iya, memberikan betul. manfaat bagi produknya ataupun Betul. pelanggan. Kalau aktivitas tidak bernilai tambah itu jadi aktivitas yang tidak memberikan manfaat ataupun sebaliknya Iya, mungkin ya, seperti itu, Kak. iya. Oke, selanjutnya bagaimana nih cara mengukur kinerja dalam ABM? Nah, jadi cara mengukur kinerja dalam ABM ini itu diukur berdasarkan efisiensi, waktu, dan kualitas. Nah, pengukuran ini tuh dapat dilakukan secara keuangan maupun non keuangan. Nah, itu tuh untuk memastikan aktivitasnya berjalan secara optimal. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semuanya sudah membantu dan juga bisa saling memahami apa itu aktivitas, apa itu nilai
bertambah seperti itu. Nah, jadi itulah pembahasan kita hari ini tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Dari diskusi ini, kita bisa memahami bahwa pengelolaan aktivitas yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi biaya, kualitas produk, dan juga kepuasan pelanggan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.